banyak Pak Gatot yang sudah memberikan pesan-pesan firman Tuhan kita hidupi dan kita jalani. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menyaksikan dan juga memberikan dukungan doa untuk para pelayan Injil dengan jenjang kependetaan pendeta muda. Malam hari ini akan menerima kenaikan jenjang menjadi pendeta penuh. Jangan katakan bahwa mereka yang dilantik menjadi pendeta penuh adalah orang-orang yang tidak lolos di kongres. Jangan katakan itu. Mereka hanya tertunda. Amin. Hanya tertunda. Jangan katakan tidak lolos, itu tidak baik. Semua itu waktunya Tuhan. Semua waktunya Tuhan. Yang menurut kita baik juga belum tentu itu baik buat Tuhan. Ya. Karena itu katakan itu hanya tertunda. Amin. Hanya tertunda saja. Kalau saudara percaya, saudara akan mengalami kapasitas yang lebih besar lagi. Baik, saya mengundang teman saya Pak Amon. Pak Amon akan memanggil nama-nama dan membacakan SK-nya. Oke, Bapak Ibu, saya akan membacakan nama-nama. Ada 13 orang pendeta muda ya, yang tertunda pelantikannya di kongres. Kita tidak lulus, yang tertunda ya. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara akan dilantik secara resmi berdasarkan surat dari Badan Pengurus Pusat PBB Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia tertanggal 18 Januari 2024 perihal pendeta muda yang tidak terlatih di Kongres 24 bulan Agustus 2023 yang lalu. Kabaran Pengurus Daerah 2 Jawa Tengah dan DIY mengusulkan supaya 13 pelayan Injil yang tertunda pelantikannya di Kongres supaya bisa dilantik di rapat daerah pada tanggal 4 sampai 6 Februari 2025 dan permohonan itu disetujui oleh pusat. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang sudah memegang beslit pendeta pemuda yang tertunda pelantikannya di Kongres malam hari ini akan dilantik. Nama-nama tersebut, yang pertama sebutkan namanya, silakan maju ke depan ya, ambil tempat di depan. Yang pertama Bapak Yosua Pangat. Yang kedua, Bapak Paulus Kustono. Yang ketiga, Ibu Jenny Kristiana. Yang keempat, Bapak Martais Loke. Yang kelima, Bapak Ishak Tapiheru. Yang keenam, Bapak Kristianto.
Yang ketujuh, Bapak Samuel Joko Risdianto. Yang kedelapan, Ibu Ria Marlina. Yang kesepuluh, Bapak Paulus Adi Prapto Nugroho. Yang ke-11, Ibu Levi Yosefin Setiawati. Yang ke-12, Bapak Julius Surami. Dan yang ke-13 yang terakhir, Bapak Sutri Suwanto. Oh, sorry. Terlewatkan. Di urutan 8. Maaf. Terlewatkan. Tidak ada sentimensi. Oke, Bapak Ketua BPD akan membacakan ikrar dan Bapak Ibu muda-muda yang dilatih akan mengikuti. Silakan, Bapak. Baik, dipersilakan para PI yang akan dilantik untuk menghadap ke mimbar. Kemudian kami mengundang pasangan dari PI yang terlantik yang hadir, bolehkan maju ke depan. Pasangannya di belakangnya. Bapak Ibu yang merasa pasangannya mau dilantik dan didoakan, silakan maju ke depan ya. Oke. Kalau yang tidak hadir bersama dengan pasangannya tidak perlu berkecil hati. Tapi tidak boleh diganti oleh sudah? Baik. Sebentar Pak Gatot akan mendoakan Bapak Ibu. Kiranya hikmat kekuatan, pengurapan Tuhan diberikan kepada kita sekalian. Doa kami, Tuhan menambahkan kapasitas yang semakin besar di dalam pelayanan. Yang kita banggakan bukan karena saudara akan menerima beslit, tetapi yang kita banggakan di tengah-tengah pelayanan kita melihat banyak mujizat yang terjadi, khususnya jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu jauh lebih penting daripada sekedar beslit yang saudara terima atau sekolah yang akan saudara terima pada malam hari ini. Setelah nanti saudara didoakan, saudara akan menerima stola. Stola itu hanya selembar kain saja, lap di dapur, tapi itu mengingatkan panggilan saudara, pengabdian saudara, kesetiaan saudara sampai Tuhan panggil. Itu komitmen. Jangan pernah mengeluh di dalam pelayanan, karena jadilah kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami sebagai rekan pelayar Injil turut bangga dan senang menyaksikan Bapak Ibu mendapatkan kehormatan yang daripada Tuhan, mengalami kenaikan jenjang dari pendeta muda kepada pendeta penuh. Namun ingat bahwa ada tugas yang semakin berat yang Tuhan percayakan kepada kita. Di tahun yang akan datang, kita akan melihat, mendengar kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara yang dilantik malam hari ini. Semakin maju di dalam pelayanan, gereja semakin bertumbuh, semakin bermultiplikasi komselnya gerejanya, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan nanti dengan hormat rekan-rekan ketua departemen dan ketua wilayah,
serta mantan BPD periode yang lalu, Pak Yunus, Pak Yoel, bolehkan nanti maju ke depan untuk kita mendoakan bersama-sama. Sekarang ikutilah bacaan ikrar yang akan saya bacakan. Ucapkan dengan segenap hati. Seingin tangan kanan saudara diletakkan di depan dada, dan angkatlah tangan kirimu di hadapan Tuhan sebagai janjimu sebagai hamba Tuhan. Ikuti apa yang saya bacakan. Ikrar pelayan Injil. Dengan kesadaran pribadi, setelah menerima karunia Allah dan panggilannya di dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, maka saya menyerahkan hidup saya untuk melayaninya sebagai pelayan Injil Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Saya bertanggung jawab kepada Allah dan kepada pemimpin-pemimpin dalam kependetaan gereja ini. Dalam pada itu, saya akan menghayati peranan saya sebagai teladan, seperti ucapan Rasul Paulus, ikutilah teladanku, sebagaimana aku menurut teladan Kristus. Demikian ikrar saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Amin. Silahkan berlutut, ambil posisi yang baik dan rasa enak, karena doa kita tidak cukup hanya 1-2 menit. Mungkin Tuhan bawa kita sampai 1 jam, saya tidak tahu. Kita akan angkat pujian mengatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidup, di setiap waktu. Silakan pasangannya menumpahkan tangan di belakangnya, dan saya undang rekan-rekan ketua departemen wilayah dan juga mantan BPD Pak Yoel dan Pak Yunus maju ke depan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Hamdan untuk memohonkan berkat kepada saudara-saudara sekalian. Katakan, kuberikan hatiku.
Silakan saudara-saudara yang sedang didoakan tadi sudah ditumpangi tangan, sekarang berdiri, lalu pasangan hidupnya datang di sampingnya dan bergandeng tangan, lalu kita akan doakan secara bersama-sama. Ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu.
juga kami datang kepadamu. Terkadang kami berpikir dan berusaha begitu rumit dalam kehidupan kami. Padahal sebenarnya hidup kami ini hanya ingin menjadi seperti Engkau saja. Dan kami percaya kalau semua orang Kristen di dunia ini menjadi seperti Yesus Kristus, dunia kami akan berubah luar biasa. Karena itu kami akan berdoa kepadamu Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang pada malam hari ini oleh kuasa Majelis Pusat GSJ kita habiskan, dilantik untuk menjadi pendeta. Hamba mohon yang terpenting dari semua, kami mohon Roh Kudus akan benar-benar datang kepada mereka, memimpin kehidupan sehari-hari, memenuhi dan mengurapi, sehingga hidup dan pelayanannya akan menjadi luar biasa bagi kemuliaan. Kami doakan kiranya Tuhan akan terus karuniakan karunia-karunia-Mu pada saudara kami ini. Yang dibutuhkan oleh mereka Engkau cukupi ya Tuhan. Apa saja yang mereka buat akan dibuat Tuhan berhasil. Karena penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka, dan itu akan jadi dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon Tuhan akan menolong rumah tangga mereka akan menjadi sinar kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan kepada jemaat dan masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat akan tertarik untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Kami mohon Tuhan mengaruniakan pada mereka hati yang seperti Tuhan miliki, sehingga akan melayani seluruh jemaat Tuhan dengan hati Tuhan. Dan dengan itu maka pelayanan mereka akan sungguh-sungguh menjawab kebutuhan setiap konteks pelayanan mereka. Berkatilah mereka dan rumah tangganya dengan tidak ada tapal batas ya Tuhan. Berkatilah dengan berlimpah. Berikanlah kepada mereka damai, sejahtera, sukacita, gelam tawa, kesejahteraan, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan, semua ada pada mereka. Jauhkan dari mereka segala sesuatu yang tidak baik, hal-hal yang akan membuat mereka celaka, hal yang membuat mereka sakit parah, hal yang akan membuat mereka mengalami kegagalan dalam kehidupan Kristen. Kami mohon Tuhan singkirkan semua itu dan jadikan mereka kuat di dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan akan melindungi saudara kami ini, seperti menutup bungkus mereka dengan darah-Mu, sehingga mereka dicirikan oleh hidup yang penuh dengan kesucian dan kemuliaan. Nama Tuhan akan dikuduskan dan dimuliakan. Pada waktu saudara kami ini akan berbicara, ada wibawa dalam pembicaraannya, karena hidupnya menggarisbawahi apa yang diucapkan. Kami minta Tuhan menyertai kehidupan mereka dan keluarganya sehari-hari sampai kepada kesudahan Allah. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih karunia Tuhan, karena di situ saja mereka akan aman. Gembala Agung, Engkau adalah Gembala Agung kami. Gembalakanlah mereka sebagai domba-domba-Mu, supaya mereka sanggup menggembalakan orang-orang lain di dalam kasih dan karunia Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih karunia Tuhan, dan hamba-Mu datang atas nama Majelis Pusat mentahbiskan ke-13 saudara kami ini sebagai pendeta dalam gereja sedang jemaat Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan kita semua yang setuju akan sama-sama katakan, beri kemuliaan kepada Tuhan kembali. Saya memang akan silakan saudara di tempat duduk, tapi yang di sini saya hanya mau pesan satu sebelum saudara duduk. Saya dulu pikir-pikir sebenarnya kenaikan jenjang bagusnya dipahami seperti apa. Sampai saya kemudian menemukan rupanya ada dalam Alkitab itu ada dua, baik Paulus maupun Petrus, dua sokok guru jemaat yang luar biasa itu. Kalau saudara pergi ke Vatikan, di Vatikan ada dua patung besar di dekat Basilikai. Itu adalah patung Petrus dan Paulus, dan dua-dua mengatakan dalam Alkitab itu supaya jadi teladan. Jadi akhirnya saya menemukan ini, kenapa orang diangkat jadi pelayan Injil dengan surat keterangan?
karena dia mau menyatakan diri mulai hari ini dengan pertolongan Tuhan, saya mau jadi teladan bagi majelis dan jemaat gereja. Lalu yang diangkat jadi pendeta pembantu